Mereka sama-sama mengimani Taurat tetapi dengan ajaran yang berbeda, dengan tafsiran yang berbeda. Nah, ketika Yesus datang, dia mengajarkan tafsiran baru dari Taurat. Dan tafsiran ini tentu saja dari Allah sendiri, karena dia adalah Allah. Nah, ketika dia datang, dia menafsirkan Taurat dengan tafsiran yang baru. Jadi bisa dikatakan bahwa Yesus datang dengan membawa sekte yang baru dari Yahudi. Dari ajaran Yahudi, dari ajaran Taurat. Jadi jangan bilang kami ini mencuri, bukan. Kami juga mengimani Taurat dengan sekte yang berbeda. Karena di zaman dulu Taurat juga punya beberapa sekte yang menafsirkan Taurat. Salah dua yang terbesar yaitu Saduki dan Farisi. Jadi kami tidak pernah mencuri Taurat, tapi kami bagian dari mengimani Taurat. Kelemahan orang Yahudi, mereka hanya mengimani Taurat dan kisah para nabi dan kitab-kitab para nabi. Dan kelebihan kami yaitu kami mengimani Taurat, kisah para nabi, dan berlanjut kepada kitab Evangelion Yesus Kristus yang dibawa oleh Yesus. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi ini salah satu pemahaman yang salah ya, bahwa sering Islam mengatakan bahwa kami mencuri kitab Taurat dari orang Yahudi. Tidak. Kami merasa bagian dari yang mengimani Taurat. Walaupun berbeda sekte. Mungkin kalau saya bisa katakan sekte mungkin seperti itu. Walaupun mungkin sedikit kasar, tapi itu pemahaman yang bagi saya ya seperti itu. Karena dulu kan ada Saduki, ada Farisi, dan lain-lain sebagainya. Nah, Yesus datang membawa ajaran baru dengan berdasarkan Taurat. Lalu kemudian dia memberitakan Injil itu berdasarkan Taurat juga. Jadi kami tidak mencuri, tetapi kami mengimani Taurat juga. Kami bagian dari orang-orang yang mengimani Taurat yang dibawa oleh Yesus. Nah, kemudian ketika Anda berkata bahwa Elohim tidak sama dengan Theos, bagi kita sama, sebab bukan soal nama, tetapi soal firman-Nya dan soal kuasanya dan soal kisah-kisahnya yang tidak pernah berubah. Walaupun di dalam Yunani dikatakan Theos, tetapi firman-Nya dan ciri-ciri dari Allah itu tetap tidak berubah dari zaman Taurat. Ya. Nah, bandingkan dengan ketika Quran datang merubah nama Elohim itu menjadi Allah. Namanya dirubah. Lalu kenapa Anda protes ketika kami merubah Elohim menjadi Theos? Bukannya Anda tadi yang pertama protes. Nah, maksudnya walaupun bagi kami Theos dan Elohim itu bukan berarti nama pribadi, tetapi nama sesembahan bagi manusia. Baiknya Anda bawa dalil. Iya. Kalau cuma asumsi gitu, lalu kemudian lalu kemudian begini. Ketika Anda berkata juga bahwa Elohim Israel itu sama dengan Allah SWT di dalam Quran, mari kita lihat dari firman Allah yang Anda sampaikan tadi, firman Allah SWT kepada Nabi Musa yang Anda sampaikan tadi, yang Anda bawakan tadi. Nah, jelas sekali firman Allah SWT kepada Nabi Musa itu sangat berbeda jauh dengan firman Elohim Israel yang disampaikan ke Nabi Musa di dalam Taurat. Coba Anda perhatikan baik-baik. Taurat yang Anda maksud yang mana? Taurat yang Anda maksud yang mana? Taurat yang telah lama ada itu. Yang mana? Taurat yang kami pegang dan Yahudi pegang. Di mana ada Taurat Anda pegang? Sejak kapan Anda pegang Taurat? Sejak dulu kami telah memegang Taurat. Di mana Anda pegang Taurat? Di mana? Mungkin Anda tidak percaya, tetapi Taurat kami nyata. Mana Taurat Anda mana? Di mana? Coba kan tidak ada. Coba tunjukkan Taurat Anda yang mana? Taurat kami yang kami pegang di dalam Alkitab kami ada. Iya, yang mana? Yang mana Taurat Anda itu yang mana? Kejadian, Keluaran, Imamat. Wah, itu kitab Septuaginta itu. Walaupun Anda berkata begitu, tapi bagi kami walaupun Anda mengklaim Anda mau menipu siapa? Anda mau menipu siapa? Kitab Septuaginta itu sudah lama ada. Baru Yesus mengajarkan. Apakah Yesus mengajarkan kitab Septuaginta? Sabar dulu. Nah, enggak, saya tanya dulu. Anda jualan obat, tidak ada data, cuma asumsi. Saya tanya, apakah Yesus mengajarkan kitab Septuaginta? Sabar dulu, ini kan saya belum selesai. Saya tanya, apakah Yesus mengajarkan kitab Septuaginta? Kitab Septuaginta itulah terjemahan dari kitab. Ya, yang saya tanya, apakah Yesus mengajarkan kitab Septuaginta? Kitab Septuaginta itu terjemahan dari ajaran-ajaran Yesus dalam bahasa asli, lalu diterjemahkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan Septuaginta? Yesus mengajarkan
isi dari Septuaginta yang Iya, diterjemahkan. Anda nggak ngerti. Ya. Apakah Yesus mengajarkan kitab Taurat dalam bahasa Septuaginta? Kitab Taurat Septuaginta itulah terjemahan dari Yang saya Taurat tanya, apakah bahasa Yesus Yahudi. mengajarkan kitab Tentu saja. Septuaginta? Tentu saja, karena itu Mana dalilnya? Mana buktinya? karena itu berisi Taurat yang diterjemahkan ke Buktinya dalam mana? Septuaginta. Buktinya. Kalau yang diterjemahkan itu yang dipakai Romawi. Yang saya tanya yang dipakai Yesus, apakah Septuaginta? Yang jelas begini, yang jelas. Anda cek saja, Anda cek Yang je- Taurat Yahudi yang jelas. sekarang dengan Septuaginta. Yang Apakah jelas. ada perbedaan? Sekarang mana Taurat itu Pasti mana? ada perbedaan. Saya tanya Tauratnya Taurat mana? itu, yang kami tahu Taurat itu tidak pernah berubah sampai sekarang masih Iya, ada. Kami Tauratnya menjaga. mana? Tauratnya yang Kami saya tanya menjaga. Tauratnya mana? Ada Mana? pada Mana? kami. Ada Mana? pada kami. Ada Ada pada di Alkitab. kami. Silakan dilihat di Ada Alkitab. pada kami. Silakan di Alkitab, Penipu, di buku Alkitab, penipu. di situ ada Taurat. Jawab dulu bro, ditanya. Di dalam Jawab Taurat, dulu, Mana? di dalam Mana? Taurat Allah Elohim Mana Israel Tauratnya mana? ketika sabar dulu. Ini saya Ya jangan ngapain kau Ketika ngomong di dalam ngocek sana Taurat, kemari. Saya tanya Tauratnya ketika di mana? dalam Mana Taurat?